Baik, pada modul yang ke-6 ini kita akan membahas tentang operasi aritmatika. Modul 6 ini memiliki tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat dan menyelesaikan program menggunakan operasi aritmatika. Teori singkat dalam praktikum ini, operasi aritmatika adalah operator matematis dalam pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan operasi matematika dalam pemrograman. Ada beberapa jenis operator aritmatika. Yang pertama, penjumlahan. Operator ini dilambangkan dengan tanda tambah yang digunakan untuk operasi pertambahan dalam pemrograman. Contoh, int A sama dengan B tambah C. Yang kedua, pengurangan. Operator ini dilambangkan dengan tanda kurang yang digunakan untuk operasi pengurangan dalam pemrograman. Contoh, int A sama dengan B kurang C. Yang ketiga, perkalian. Operator ini dilambangkan dengan tanda perkalian yang digunakan untuk operasi perkalian dalam pemrograman. Contoh, double A sama dengan B kali C. Selanjutnya, yang keempat, pembagian. Operator ini dilambangkan dengan tanda bagi yang digunakan untuk operasi pembagian dalam pemrograman. Contoh, float A sama dengan B bagi C. Kemudian event handler yang kita gunakan yang pertama yaitu mouse click, adalah sebuah metode yang akan dieksekusi ketika kita menekan tombol mouse. Kemudian action performed, metode yang suatu fungsi event yang digunakan ketika event action terjadi. Yang ketiga, key release, suatu fungsi event yang digunakan ketika user melepaskan tombol mouse pada suatu elemen atau komponen seperti button. Baiklah, dalam modul 6 ini terdapat latihan pertama. Dalam modul 6 ini terdapat latihan yang pertama yaitu tentang operasi aritmatika. Pertama kita buat dulu form baru di sini. Kita buat di sini latihan 6.1, artinya latihan pertama di modul 6 ya. Klik finish. Setelah ini kita akan mendesain atau memasukkan beberapa komponen JLabel, JTextField, dan juga button. Baik, selanjutnya kita tambahkan JLabel di sini. Kita ganti namanya, kita edit teks ya. Operasi aritmatika. Kemudian kita tebalkan di sini dan hurufnya kita perbesar sedikit. Kita ambil 14. Oke. Lalu kita ambil JLabel lagi. Kita ubah menjadi bilangan 1. Kita ambil lagi JLabel di sini. Kita ubah menjadi bilangan 2. Kemudian kita ambil lagi dan kita ubah lagi menjadi bilangan, kita ubah lagi menjadi hasil. Kemudian kita menambahkan JTextField. Agar cepat kita copy aja bagian ini. Kemudian kita copy lagi, pastekan di sini. Nah, biar tidak bingung kita lihat ya di sini JTextField 3, berarti kita pindahkan ke sini. Ini JTextField 2, kita pindahkan ke nomor 2, berarti ini JTextField yang pertama. Naikkan, kemudian ini di sini, kemudian ini di sini.
Dan selanjutnya kita akan menambahkan button. Baik, kita ubah menjadi tambah. Dan selanjutnya kita menambahkan button lagi. Kita ubah menjadi kurang. Kita buat lagi button di sini, kita tambahkan. Kita ubah menjadi kali. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita ubah menjadi bagi. Dan selanjutnya kita akan mengubah jabatan 5 ini menjadi button clear atau bersihkan. Dan selanjutnya lagi button yang ke-6 ini kita ubah menjadi exit. Kemudian kita akan memberikan coding pada button ini keseluruhan button, tapi terlebih dahulu kita harus memberikan deklarasi terlebih dahulu. Integer, kita menggunakan tipe data integer, int, bil1, bil2, lalu hasil. Nah, kemudian setelah ini kita membuat sebuah metode, di mana metode ini kita beri nama mkonversi. Kurung kurawal. Isi dari metode ini adalah sebagai berikut. Kemudian kita isikan text field. Get text. Kemudian kita kopikan ini untuk bilangan yang kedua dan text field yang kedua. Di sini kita rubah menjadi 2 dan ini kita rubah menjadi 2 juga. Nah, kemudian kita akan memberikan coding pada button tambah. Dengan melakukan cara yang sama dengan event mouse click. Kita akan memanggil metode yang sudah dibuat di sini dengan cara mkonversi. Nah, titik koma. Kemudian kita lanjut untuk mencari hasilnya dengan cara seperti ini. Hasil sama dengan bil1 ditambah bil2 titik koma. Kemudian akan ditampilkan di text field 3. Dan diatur teksnya dengan set text. Lalu kita akan mengubah teks tersebut menjadi string. Value buat di sini hasil. Baik, selesai. Untuk selanjutnya kita akan memberikan event di bagian button kurang. Kita copy saja bagian ini. Kita akan mengubah menjadi kurang. Ini menjadi kurang. Selanjutnya untuk button kali, kita akan memberikan event lagi. Masih sama, kita copy paste saja, langsung kita ubah menjadi kali. Dan selanjutnya untuk pembagian, kita akan memberikan event juga. Di sini kita akan menambahkan lagi, kita copy paste bagian tadi, namun mkonversinya kita hapus. Kemudian kita membuat lagi tipe data baru, float, bilangan ketiga dan bilangan keempat, titik koma. Kemudian kita buat lagi coding seperti ini. Float, value of,
JTextField 1, getText. Nah, kita copy saja bagian ini. Dan di bagian bawahnya kita ubah menjadi pembagian. Baik, sudah selesai. Selanjutnya untuk button clear, kita beri coding lagi. Satu, set tag. Kemudian kita copy saja bagian ini. Kita ubah menjadi 2. Kita ubah menjadi 3. Nah, selanjutnya kita akan memberikan coding pada button exit. Kita klik kanan button exit ini. Kemudian kita berikan event. Kita buat seperti biasa dispose. Kemudian kita jalankan program ini untuk proses pengkodingan selesai dengan cara menekan tombol kombinasi Shift plus F6. Kita coba masukkan 4 dan bilangan 2-nya 2. Kita tambah menjadi 6, kita kurang menjadi 2, kita kali menjadi 8, menjadi 2. Kita bersihkan lalu kita keluarkan. Baik, untuk latihan yang pertama di modul 6 selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang kedua di modul 6 tentang cara menghitung luas dan keliling persegi. Kita buat dulu form baru. Dan kita akan memberi nama dengan nama latihan 6_2. Sebelumnya latihan 6_1 ya. Finish. Baik, kita akan membuat desain terlebih dahulu dengan menggunakan JLabel. JLabel 1 ini kita ganti tulisannya menjadi menghitung luas dan keliling persegi. Kita perbesar sedikit. Baik. Selanjutnya kita tambahkan lagi JLabel. Kita ubah namanya menjadi masukan panjang. Kemudian kita buat lagi JLabel di sini, tambahkan masukan lebar. Kemudian kita tambahkan button sebanyak 2 buah. Yang pertama hitung, dan yang kedua clear. Kemudian kita tambahkan lagi JLabel di sini. Kita ubah namanya menjadi luas dalam kurung panjang kali lebar. Kemudian kita buat lagi JLabel di sini. Kita tambahkan, kita ubah menjadi keliling dalam kurung 2P ditambah 2L. Nah, kita menambahkan JTextField lagi. Kemudian kita tambahkan lagi JTextField di sini.
Kita tambahkan lagi JTextField field 2 buah lagi. Baik, ini adalah desain untuk latihan yang kedua ya, tentang menghitung luas dan keliling persegi. Baik, setelah dari membuat desain ini, kita akan membuat sebuah deklarasi variabel. Kita buka bagian pengkodingan. Di sini kita buat deklarasinya int p l luas keliling. Kemudian kita membuat metode di sini, di mana metode itu yang kita buat adalah untuk metode membersihkan. Atau menghapus ya. Nah, metodenya di sini kita buat JTextField setText setText ya. Kita kosongkan. Nah, selanjutnya kita buat lagi JTextField yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena tadi di desain ada 4 JTextField, jadi kita ubah di sini JTextField 2, 3, dan 4. Ini adalah metode untuk bersih. Selanjutnya kita akan memberikan event di bagian hitung, button hitung ini. Kita klik kanan, kita beri mouse klik lagi. Di sini kita buat codingnya, yaitu P sama dengan integer value kemudian JTextField getText. Kita kopikan, kita ganti di sini menjadi L lebar ya, ini menjadi 2. Dan selanjutnya untuk rumusnya, bagian rumus luas, berikut ini rumus luas kita masukkan. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian untuk menampilkannya nanti kita akan tampilkan, tapi sebelum itu kita buat dulu bagian kelilingnya, sama dengan dalam kurung 2 kali P, kemudian ditambah dalam kurung 2 kali L, titik koma di sini. Kemudian selanjutnya JTextField 3 setText, kita atur teksnya, kemudian mengubah yang tadinya menjadi, kita mengubah yang tadinya integer menjadi string. Menjadi luas. Dan di sini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita copy saja bagian ini. Kita ubah menjadi JTextField yang keempat. Baik, di bagian ini kita ubah saja luas ini menjadi keliling. Kemudian di bagian desain lagi kita memberikan event di bagian button clear dengan cara klik kanan, pilih mouse klik. Nah, di sini kita cukup memanggil metode yang tadinya kita buat, yaitu metode bersih. Coding sudah selesai. Kita cukup menjalankannya dengan cara menekan tombol Shift plus F6 saja ya. Selanjutnya kita cobakan program ini, di mana panjang itu 4, lebarnya 2.
Berikut ini hasilnya. Baik untuk luasnya yaitu 8, untuk keliling yaitu 12. Clear? Baik, untuk latihan yang kedua dalam modul 6 selesai. Selanjutnya kita akan berlanjut untuk mengerjakan latihan yang ketiga tentang cara menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Pertama-tama kita buat dulu form baru. Kita beri nama latihan 6_3. Finish. Baik, kita desain dulu terlebih dahulu. Kita ambil JLabel. Kita ubah JLabel 1 ini menjadi menghitung luas dan keliling lingkaran. Kita hitamkan atau kita bold. Kita tambahkan lagi JLabel di sini. Kita ganti namanya menjadi jari-jari. Kemudian kita tambahkan lagi JLabel di sini. Kita ganti menjadi luas lingkaran. P kali R kali R. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi JLabel di sini. Kita buat keliling lingkaran 2 kali P kali R. Dua kali P kali R. Kemudian kita tambahkan JText field di sini 1 buah. Kita hapus. Kemudian tambah lagi JText field 1 buah di sini. Kita hapus. Kemudian tambah lagi JText field di sini. Dan selanjutnya kita tambahkan button. Button pertama kita ubah menjadi hitung. Button kedua clear. Baik, ini adalah desain untuk latihan yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi variabel. Kita buka bagian pengkodingan. Di sini kita buat float jari luas keliling titik koma. Kemudian kita membuat event di bagian hitung. Seperti biasa, mouse click yang kita pilih. Untuk jari kita berikan di sini kodenya jari sama dengan integer value
kemudian JText field 1 get text. Setelah itu kita lanjut, kemudian kita masukkan rumus luas sama dengan dalam kurung float, kemudian kurung lagi 3,14 dikali jari-jari dikali jari lagi, kemudian keliling sama dengan float, kemudian dalam kurung 2 kali 3,14 dikali jari. Kemudian di bawahnya JText field 1 JText field 3 set tag, kemudian string value of luas kita ubah di sini menjadi 4 dan di sini kita ubah menjadi keliling. Nah, selanjutnya kita akan memberikan button 2 atau bagian clear untuk membersihkan. Di sini kita akan beri coding juga. Kita buat di sini. Baik, di bagian coding ini ada yang perlu kita ubah, yaitu JText field 2 di sini dan JText field 3 di sini. Selanjutnya untuk button clear kita berikan di sini JText field 1 set text dan JText field 2 nya pun dan 3 juga begitu ya, agar dikosongkan keseluruhannya. Kita ubah di sini 2, di sini 3. Selanjutnya untuk menjalankan program ini kita lakukan Shift plus F6. Baik, untuk menguji program ini kita masukkan nilai dari jari-jari sebuah lingkaran. Anggap nilai jari-jari tersebut adalah 8. Kita klik hitung hasil dari luas lingkarannya, yaitu 200,96 dan keliling lingkarannya 50,24. Klik clear, kemudian close. Baik, untuk latihan pada latihan 3 ini dalam job shift 6 atau modul 6 selesai. Baiklah, kita akan mengerjakan latihan yang keempat, di mana latihan yang keempat ini yaitu perhitungan menggunakan event key release dan action performance. Untuk itu kita buat dulu form barunya. Kita akan memberi namanya latihan 6_4 finish. Baik, kita membuat desain di sini. Kita ambil J-label. Nah, di bagian J-label 1 ini kita menggantikan tulisannya menjadi menggunakan event key release.
Kemudian kita tebalkan. Di sini kita pilih 14 ya. Lalu kita rapikan di sini. Kemudian kita ambil label lagi. Kita ganti tulisannya menjadi harga barang. Kemudian kita ambil lagi label di sini. Kita ubah tulisannya menjadi jumlah barang. Kemudian kita ambil lagi di sini total bayar. Kemudian kita tambahkan lagi label di sini. Kita ubah menjadi event, action, perform. Dan metode get selection. Dengan metode get selected index. Kemudian kita tebalkan di sini menjadi ukuran 14 ya, bold. Dan kita tambahkan lagi di sini label. Kita ubah menjadi kode pegawai. Kemudian kita tambah lagi di sini nama pegawai. Kemudian kita tambahkan text field. Kita kosongkan di sini, kita tambahkan lagi. Kita kosongkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi text field. Kita kosongkan di sini. Nah, untuk kode pegawai ini kita menggunakan combo box. Kita ambil di sini combo box 1. Kemudian bagian modelnya akan kita ubah. Dan pada combo box ini kita ubah menjadi beberapa bagian. Kodenya yaitu A01, A02, kemudian A03, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi text field 1 buah. Dan kita hapus bagian bawahnya. Baik, untuk desain sudah selesai. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mendeklarasi variabel untuk program di latihan yang keempat ini. Di mana variabel yang kita gunakan yaitu harga, jumlah, dan total dengan tipe data integer. Kemudian integer pilihan. Selanjutnya, pada text field 2 kita akan memberikan event key release. Codingnya yaitu harga sama dengan integer value of text field 1 get text. Untuk cara cepatnya, bagian ini kita copy lalu paste di bawahnya, di mana kita menggantikan variabel harga menjadi jumlah dan text field 1 menjadi text field 2. Untuk rumus totalnya, total sama dengan harga dikali
jumlah. Kemudian untuk menampilkannya, JText field 3, set text, string, value of, total. Baik, untuk query list udah selesai dan kita berlanjut pada JCombo Box di mana kita akan memberikan action performance di bagian ini. Codingannya yaitu kita menggunakan variabel pilihan, kemudian sama dengan JCombo Box 1, get selected index. Selanjutnya switch pilihan. Selanjutnya case 0. Selanjutnya case 0, JText field 4, set text, Andi Soraya. Kemudian jangan lupa menambahkan break di belakang. Selanjutnya untuk case yang kedua dan seterusnya kita copy paste saja bagian ini agar lebih cepat. Ini berubah menjadi case 1 dan JText fieldnya tetap, kemudian kita ubah namanya menjadi Budi Arwana. Kemudian selanjutnya kita copy paste lagi dan di sini namanya kita ubah menjadi Kerly Diego. Dan di sini case yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan memberikan event lagi, tapi sebelum itu kita tambahkan lagi button di sini, di mana buttonnya berfungsi untuk membersihkan dan juga untuk keluar nantinya. Button 1 kita ganti menjadi clear, dan button yang selanjutnya yaitu button yang kedua kita ganti menjadi exit. Baik, button clear ini kita beri event mouse click. Button clear ini kita beri event mouse click, dimana kita akan mengkosongkan bagian di text field. Satu, set text. Kemudian kita copy paste saja. Di sini JText field 3. Kita hitung JText field yang kita gunakan sebanyak 4 ya. Berarti ada 4 JText field di sini. Tambahkan satu lagi. Di sini yang keempat. Kemudian untuk button exit kita beri event juga seperti biasa,
mouse click. Kemudian di button yang kedua ini untuk exit kita berikan this pause. Baiklah, kita akan menjalankan coding ini. Sebelum kita menjalankan terlebih dahulu, saya ingatkan di sini terdapat kesalahan, bukan case 3 ya, tetapi case 2. Setelah itu barulah kita bisa menjalankan program ini dengan cara Shift plus F6. Baik, kita masukkan di sini jumlahnya. Harga barang 2000, jumlah barang 3, hasilnya 6000. Kita gunakan A2 berarti Budi Awarna, A1 Andi Suraya, A3 Kali Diego. Kita bersihkan, clear, exit. Baik, untuk latihan yang terakhir atau latihan keempat pada modul 6 selesai. Baik, untuk memperdalam materi atau pemahaman kita terhadap modul ke-6 ini, kita bisa mengerjakan tugas yang pertama. Desainlah sebuah form seperti yang terlihat di bawah ini. Gambar ini adalah referensinya dengan ketentuan dalam kode. A. Ketentuan komponen-komponen input, no faktur, nama barang, kuantitas, harga, input sendiri, jenis bayar, tunai, debit rekening, kartu kredit, internet banking, SMS banking. Kemudian sambungannya yang B, ketentuan diskon dengan ketentuan yang ada di dalam tabel ini. Yang C, jumlah bayar sama dengan harga dikurang diskon. Untuk tugas yang kedua, desainlah sebuah form seperti tampilan di bawah ini. Dengan ketentuan dalam kode, A. Ketentuan komponen-komponen input, nomor pelanggan, input sendiri, jenis bayar tunai, debit rekening, kartu kredit via ATM, frekuensi pembayaran itu bulanan, triwulan, semester, atau tahunan, paket Mars, Venus, Bumi, Jupiter, administrasi 3000. Ketentuan diskon sebagai berikut berdasarkan tabel di bawah ini. Yang C, jumlah bayar sama dengan harga dikurang diskon. Berikut adalah daftar pustaka atau sebagai referensi bagi kita untuk mengerjakan modul yang ke-6 ini. Baik, sekian pembahasan tentang operasi aritmatika pada modul ke-6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.